Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih yang kau tahu, dan hati kecil pun bicara. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku berikan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam 1000 bahasa, dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah mau. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku, seluruh hatiku. Selamat sore semuanya, kembali lagi di Ngobrolin Jogja. Sekarang lagi jamming session bersama Widya dan V. Abis ini kita bakal bawain lagu apa nih Mbak? Best Friend ya, yang lagi hits di TikTok gitu. Oke, lanjut aja nih. I could have stayed at home, 'cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone. Can't help but check my phone. I couldn't make you mine, but no, it wasn't meant for me. See, I wasn't meant for you, and you weren't made for me. Thought it seemed so easy, and that's because I wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day, the one you think about and you light away. And I can't wait to be your number one. I'll make your day a smile as a light away, and make your friend a hide and part away. And once you wait, you know it's too late. I'm on my own shit now. Let me tell you how it feels to be really great.
I feel great. Oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. You need to be yourself. Love someone for loving you instead of someone really gonna make your heart melt. You know who you truly felt. You're still my favorite girl. You better trust me when I love you, and I know one else more beautiful in this damn world. In this damn world. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Oh. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Oh, best friend, best friend. Oh, you're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Oh, best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Oh. I said that I'm happy. I said that I'm happy now, but no, 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 no. I still wanna be your favorite girl. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you light away. And I can't wait to be your number one. I wanna be your friend and make your mind. I still wanna break your heart and make you cry. Whoa, oh, 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 oh. And I still wanna be your favorite boy. I wanna be the one. I might just be the one. Oh, oh. Oke, last song dari kami, lagu One Only by Pamungkas. Oh, there you are, sitting still, outside, so lonely, hiding, wishing, waiting. Well, here I am, standing still, outside, so lonely, hiding, wishing, waiting. All I want is just to stay. You can shake me, I will never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love. Start counting all the days. Forever I will stay with you, with you and only you. Go far around the path, come back and calling out to me and only me. Ooh, I'm in love. What did I do to deserve you? You tell me, what did I do? With your love
to be the one you're running into when the days do come true. All I want is just to stay. You could shake me out and then let go. Do the talking and the walking, I will give you all of my love and all the good love. And stop counting all the days. Forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and calling out to me and only me. Well, I'm happiest to be the one to get you now. Well, I'm luckiest to found the one, only kind of love. Ooh, start counting all the days. Forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and calling out to me and only me. I'm in love. What did I do to deserve you? You tell me, what did I do? Iklannya 30 menit, Pak. Oke, terima kasih V dan Widya. Tepuk tangan dulu guys semuanya. Itu tadi V dan Widya ya yang sudah membawakan 3 lagu menemani kita di sore yang alhamdulillah cerah ini. Soalnya kemarin sempat sudah ngeset hujan. Pindah lokasi akhirnya yang sebelumnya. Nanti ini setelah selesai. Amin. Ya, kita kembali lagi di Ngobrolin Jogja episode ketiga. Itu sebuah ruang bincang dengan bentuk podcast live yang akan membahas perihal adaptasi kebiasaan baru di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Yogyakarta adalah istimewa dan salah satu yang istimewa dari Yogyakarta adalah solidaritas dari warganya ya. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa kali bencana yang menimpa Jogja, kayak gempa Bantul, terus Merapi, dan kini pandemi. Warga melalui perangkat pemerintahannya atau warga-warganya seperti desa itu bersinergi bahu-membahu mencegah penyebaran mata rantai COVID-19 di daerahnya masing-masing. Yang akhirnya itu muncul lockdown daerah kayak gitulah. Nah, hal tersebut juga seperti yang diinginkan pemerintah sebenarnya sinergi itu ya, yaitu membangun desa-desa tangguh COVID-19. Nah, bagaimana perkembangan desa-desa tangguh COVID-19 tersebut dalam adaptasi kebiasaan baru DIY? Sore kali ini saya Arga Moja sudah ditemani dengan narasumber yang hadir di sini, yaitu ada Bapak Dr. Andes Biwara Yuswantara, MSI. Tepuk tangan. Kepala Pelaksana BPBD DIY dan Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di DIY ya. Dan bintang tamu yang pertama mungkin sudah sering didengar lah, sering dilihat di acara-acara sebelum pandemi tentunya ya. Ada Mas Gundi Aditya. Oke. Pemuda kampung setempat ya. Pemuda kampung setempat. Pemuda kampung setempat ceritanya. PKS ya. PKS. Ya. Mungkin pertama saya tanya kabar dulu nih. Bagaimana Pak
Bi panggilannya ya, mungkin Pak Bi aja ya, Siap, panggilnya. ya. Pak Bi nggak apa ya Pak ya? Boleh. Pak Bi kabarnya dan kesibukan sekarang lagi ngapain Pak Bi? Ya tentu masih pada tugas-tugas untuk mengawal penanganan COVID di DIY ya. Nggih. Ya dari sisi BPBD baik dari sisi program, dari sisi jawaban dan sebagainya karena semua muaranya di BPBD. Akhir-akhir ini semakin sibuk apa semakin slow ini Pak? Ya sebenarnya kalau kita bilang sibuk mungkin yang lebih sibuk adalah di bidang kesehatan ya. Gugus tugas bidang kesehatan. Karena kemarin sempat melonjak walaupun itu juga efek dari swab itu ya. Iya. Swab yang masif artinya kalau ketika swab masif kan berarti jajaran kesehatan sibuk nih. Sibuk. Lakukan kegiatan di Nakes-nakes mana-mana. ya, Pak ya? Ya nakes-nakes itu dan sebagainya lah. Kita di sekretariat untuk memfasilitasi itu, mensupport itu supaya bisa jalan. Siap. Fasilitasi tersebut itu fasilitasnya apa aja Pak? Seperti apa? Bisa diceritakan? Ya macam-macam ya. Jadi kebutuhan untuk penanganan itu ada dari sisi sarana prasarana, dari sisi obat, dari sisi SDM, dari sisi shelter, rumah sakit dan sebagainya. Yang itu semua kan memerlukan dukungan ya. Artinya untuk obat-obatan yang tidak perlu pengadaan. Untuk swab kita sekitar 10 hari yang lalu mengirim tim ke Jakarta untuk mengambil komponen-komponen PCR 22 ribuan itu ke BNPB misalnya. Itu kan BPBD kita ngambil ke sana. Kemudian untuk kebutuhan penanganan misalnya penjemputan pasien atau penjemputan jenazah dan pemakaman. Itu kan rangkaiannya panjang nih. Harus ada APD, harus ada desinfektan, harus ada mobil ambulan. Nah, semuanya kan perlu didukung itu. Berarti ya nggak simpel ya Pak ya, nggak simpel. Ya banyak sekali rentetannya banyak. Ya. Itu tadi akhirnya di Yogyakarta diadakan swab yang diperbanyak lagi gitu. Dasarnya apa itu Pak? Apa karena memang anjuran pusat apa bagaimana? Ya tentu supaya kita bisa melihat, memotret fenomena yang sesungguhnya, itu kan perlu dilakukan swab secara masif tadi ya. Artinya semakin banyak swab dilakukan kan kita semakin tahu gambaran real di masyarakat itu seperti apa sih sebenarnya kasusnya itu loh. Yang bagus kan kemudian ketika swab kita massal, tetapi ditemukan yang positif hanya sedikit. Itu artinya berarti kan tingkat penyebaran kita sedikit ya, itu kan pembuktiannya harus itu. Kalau tidak kan kita nggak tahu nih virus itu kan nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan Pak. Mungkin mas-masnya juga ada virusnya. Bisa jadi, makanya saya jaga jarak sama Mas Gundi nih. Iya, saya harus virus yang lain, gitu. virus yang ini saya virusnya yang seleng Pak. Berarti ya akhirnya ditemukan meningkat tadi itu Pak ya. Iya. Oke. Nah kita dengan topiknya Pak, Desa Tangguh COVID Pak. Apa sih Pak ini maksud dengan Desa Tangguh COVID-19 itu? Ya tadi sebenarnya Mas Arga tadi di awal sudah prolognya gitu ya. Iya. Artinya bahwa Jogja itu modal sosialnya kan kita besar ya. Sangat besar. Pada masyarakat ya. Masyarakat memang spesifik bencana atau pandemi COVID ini berbeda dari yang lain ya. Kalau dulu gempa itu peristiwa gempa sekian menit ya. Selesai blung gitu. Nah, rusaknya kita tinggal ngitung setelah itu korbannya berapa, rumah sakit yang harus siapkan berapa, rumah yang luas ya. Itu udah langsung ada tulisannya, warga nggak usah kemana-mana, kita jaga kesehatan bersama-sama kayak gitu. Terus juga Mas kan ada beberapa semacam kos-kosan kalau di kampung saya, terus juga sudah ada tulisan di situ, anak kos nggak usah keluar-keluar dulu gitu. Dan itu ditaati. Ditaati? Iya ditaati. Oke. Kemudian sinergi antar warganya gimana Mas? Apakah langsung membuat gugus tugas di tempat saya gitu Pak soalnya Pak, langsung di komplek perumahan itu langsung dibuat ketua penanganan gugus tugasnya siapa. Jadi satu komando lah intinya kayak gitu. Nah di tempat Mas Gudi apakah ada kayak gitu juga? Tempat saya karena kemungkinan, saya paham kalau mobilitasnya itu nggak terlalu tinggi di tempat kami itu. Jadi ya tidak ada hal yang dilakukan kayak itu nggak ada. Nggak ada. Tapi ada pencegahan masing-masing karena ya itu tadi KP wis melek. Mengalir aja gitu. Mengalir aja gitu. Asal sama-sama tahu. Sama-sama ngerti. Iya. Terus ya kita antar warga sendiri mencegahnya itu.
nggak ada terus acara bikin kumpul-kumpul apa. Tapi unggun gitu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Reuni. Reuni nggak ada ya. Nggak ada. Terus apa namanya? Akhirnya ada nggak sinergi dengan pemerintah juga? Apakah sebatas itu dulu? Ya, sebatas itu dulu sebenarnya. Karena kayaknya kalau desa-desa itu udah punya sumber informasi. Iya. Walaupun mungkin masuknya lewat Pak Lurah, Pak RT iya. gitu ya, atau mau cokoran gitu atau lewat internet gitu, kayaknya menurut kami sudah cukup jelas kok yang disampaikan oleh pemerintah. Tinggal Sudah kita mau manut ya? apa enggak sebenarnya. Manut nggak? Nah itu, saya masih keluar soalnya waktu itu Pak gitu. Tapi juga kan maskeran, jaga jarak, tetap Mengkoang. Iya. Oh, enggak. Jangan dong. Jangan ya. Nanti putih saya. Oke. Nah, Pak Bi tadi kan sosialisasi edukasi. Kesulitan apa nih Pak yang di lapangan ketika ingin menciptakan desa tangguh Covid? Ya tentu tadi ini kan hal baru ya. Iya, betul. Bencana ini baru, kita juga di awal itu masih belajar mempelajari seperti apa sih sebenarnya ancamannya. Ya di awal dulu kan penyemprotan di mana-mana ya, di jalan-jalan kita. Walaupun itu juga ada sisi positifnya ya kemudian karena penyadaran publik ya. Dan negara juga hadir di tengah-tengah datangnya ancaman itulah. Itu kan kita terus masih belajar itu termasuk juga tentu masyarakat juga sama, kita juga sama-sama belajar tentang itu meraba ya Pak ya meraba sehingga kemudian ekspresinya tadi di desa-desa ada yang sedikit ketat, ada yang ketat sekali, ada yang sama sekali ditutup ya toh. Ada yang kemudian organisasinya dibuat di depan pintu masuk kampung itu kemudian justru dibuat posko-posko gitu ya. Apa namanya? Portal. Portal disinfektan. Portal dan ini semacam rumah-rumahan itu apa namanya kayak gazebo gitu. Posko-posko gitu Pak ya. Ada juga saya dapat cerita itu tiap tengah malam warga di situ bergiliran ngirim makanan itu. Ya, tengah malam mikir ngirim makanan bergantian. Karena memang ada yang pikir di situ. Ini ekspresi yang di satu sisi memang kita kemudian bisa melihat bahwa masyarakat care dengan itu. Ekspresi seperti apa ini kan kemudian sama-sama kita belajar ya. Kemudian melalui tadi mekanisme informasi, melalui perangkat desa dan sebagainya, pelan-pelan kan kemudian kita seperti ini loh. Virusnya, seperti ini kemudian penyemprotannya, seperti ini kemudian yang harus kita lakukan, isolasi, pendataan siapa yang datang dari luar dan sebagainya. Nah ini sama-sama kita sebenarnya belajar dengan, termasuk kami juga belajar dalam menyusun strategi atau programnya itu juga belajar. Sangat dinamis ya Pak ya? Sangat dinamis. Perubahan tiap hari ya Pak ya? Tiap hari ada perubahan, ada perubahan begitu Pak ya. Wah emang. Nah ini BPBD mengeluarkan e-book nih Pak ya. Saya tadi akhirnya membuka-buka dan ada e-book itu buku panduan tangguh Covid. Sudah seefektif apa hasil dari e-book tersebut? Ya, kalau kita kemudian menanyakan efektif dan tidaknya, antara lain mungkin bisa kita lihat indikatornya di DIY kan tidak terjadi peristiwa yang ekstrim ya terkait dengan ini. Artinya tidak ada yang kemudian orang merebut peti atau kemudian menolak pemakaman dan sebagainya ya. Ekstrimnya itu cuma jadi sepi Pak. Nah itu ekstrim Jogja sepi ya betul. Seharusnya memang seperti itu. Karena kan stay at home lah. Tinggal di rumah berarti kan sepi lah. Sepi tenan Pak. Memang itu kan awal sebenarnya kan kita nggak ada itu Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan Malioboro tutup kan nggak ada. Nggak ada ya. Tapi karena memang kita tidak keluar, masyarakat tidak keluar ya toko nggak ada pembelinya ya buat apa beli itu? Buat apa buka menjual, itu? Hotel juga nggak ada wisatawannya kan, akhirnya kan semua berhenti aktivitasnya ya. Itu ya. Sebelum puasa itu ya sempat Jogja. Puasa awal-awal juga dulu kan saya bilang, waduh kalau ke kantor biasanya kan lewat lampu merah itu kan pasti ada mobil yang antri kan di lampu. Pada saat itu nggak ada nih, wah ini lampu merah kosong nih, nggak ada yang antri, alhamdulillah saja. Dimatiin aja Pak, itu boros listrik. Enaknya ada Covid ini lancar ya. Jadi lancar banget. Malam-malam, siang-siang, sore-sore yang biasanya jalannya penuh gitu, lancar semua. Ring road terus cuma nggak 2 kali ya, sekarang lihat 3 kali baru bisa lewat. Kalau dulu cuma sekali doang langsung. Sekali doang langsung ya. Itu malah jadi apa namanya yang bikin apa namanya itu underpass gitu malah. Nggak usah pakai underpass kayaknya nggak apa-apa. Iya akhirnya ya. Akhirnya gitu deh. Kalau ada Covid terus. Ya jangan Pak. Makanya berarti tetap perlu kan? Tetap perlu Pak. Perlu Pak. Nah, kalau dari kita kembali ke desa tadi Pak ya.
sebenarnya apa ya sih Pak masalah-masalah dari warga desa yang dikeluhkan ke pemerintah saat ini? Ini sebenarnya kan intinya pada pengelolaan, bagaimana desa itu mampu mengelola terhadap kasus-kasus COVID yang ada di sana. Kasus COVID kan macam-macam ya, mungkin di desa itu temukan ada yang positif atau ada yang ODP. Seperti apa sih perlakuannya? Ada yang kemudian dikucilkan kan, ada yang kemudian stigma itu yang kemudian kita lakukan. Jangan justru kita memberikan stigma, tapi justru itu perlu kita. Kalau perlu isolasi malah kita bantu dong. Dia isolasi kita bantu untuk logistiknya, makanannya dan sebagainya. Kemudian tadi penyemprotan itu sebenarnya yang efektif seperti apa? Kemudian bagaimana sih pelaporannya kalau ada di sini ada orang gejala-gejala sesek, panas dan sebagainya, harus lapor bagaimana kemana? nih langkah-langkahnya? Itu kan berarti di situ perlu ada sistem komunikasinya, perlu ada operasionalnya bagaimana, kemudian penyemprotannya, bagaimana mengirim yang sakit tadi, bagaimana kalau ada pemakaman masuk ke desa itu, ada komunikasi, ada logistiknya yang diperlukan. Kemana sih cari desinfektan waktu awal-awal dulu di BPBD itu sampai antrinya sampai jalan tuh. Orang antri desinfektan itu sampai jalan. Waduh, ini malah jadi kerumunan ini. Akhirnya kita itu belajar dari itu, makanya kita tadi learning by doing itu dinamis mengalami seperti itu, kemudian kita distribusikan ini ke kabupaten-kabupaten, ke ini desa-desa, ke desa tangguh bencana yang sudah dibentuk di sana di Bekasi itu, silakan dibagi supaya tidak semua ke BPBD itu. Itu proses-proses yang kita lakukan. Sinergi juga Pak ya, karena pemerintah kita juga ya kita belajar ini baru nih, kita baru mendapatkan ini, terus warga juga sama-sama belajar jadinya bagaimana, dan terlihat banget emang sih tahapannya tuh dinamis banget dari mulai kayak gini, dicoba ini nggak berhasil, dicoba cara yang lain lagi, seperti itu yang pemerintah lakukan juga. Nah, Mas Gundi, kondisi di desa Anda saat ini bagaimana? Biasa aja. Alhamdulillah Pak, kita bersyukur banget loh, itu biasa-biasa aja. Nggak ada yang terjangkit ya? Jangan ada. Enggak, maksudnya nggak ada. Berarti masih hijau ya? Masih hijau. Dan tetap hijau ya. Masih berjalan untuk kehidupan ekonominya masih jalan gitu. Normal gitu. Masih normal. Paling yang nggak ada yang kumpul-kumpul. Kayak ibadah gitu, nggak ada. Terus kumpulan RT gitu juga. Arisan gitu. Reuni. Arisan Tupperware nggak ada. Arisan Tupperware nggak ada. Dasa Wisma itu nggak ada. Dasa Wisma dibubarkan. Oh, dibubarkan. Ya. Loh kok dibubarkan? Tapi nggak dibubarkan. Divakumkan dulu. Oh, divakumkan. Iya, jadi nggak ada kayak gitu. Tapi semuanya masih berjalan normal. Berarti tapi masih waspada. Tapi normal dalam protokol itu tetepan. Nah, dalam koridor protokol itu. Tetap Pak. Oh ya, syukurlah ya. Masih kalau pagi pada berjemur di luar gitu masih ada. DD gitu masih ada. Cuman ini kan kayaknya teman-teman anak kos ini yang nggak ada, Pak. Kayak kan berharap siapa tahu ada kos putri yang pada berjemur di depan. Gitu, ya. Ini nggak ada. Berarti kita harus merekomendasikan ya. Apa Pak? Mahasiswa kos putri masuk duluan gitu ya. Iya. Ke Jogja gitu ya. Kos putra nanti nggak apa-apa. Yang laki-laki nanti aja. Belakangan. Desanya di mana? Saya main. Keturan Mas. Nah, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan baru nih Mas Gundi nih. Iya. Kebiasaan baru apa yang terjadi di desa Mas Gundi nih? Menjaga kebersihan sing jelas. Ya, lebih menjaga kebersihan orang-orang. Semakin menjaga kebersihan. Cuci tangan. Depan-depan rumah itu ada ember-ember itu nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada. Karena malah pakai keramik. Ada desinfektan kecil-kecil Pak di pagar itu. Oh iya. Enggak Pak, tapi akhirnya di depan gang itu kita ada ada sink itu tempat buat cuci tangan gitu Pak. Terus ada sabun cuci tangannya gitu di depan. Setiap yang mau masuk ke kampung, baik itu naik motor, naik roda 4, naik ojol dan sebagainya, turun dulu cuci tangan. Harus dulu. Cuci tangan. Iya, cuci tangan dulu gitu. Itu ada yang ngawasi nggak itu? Ada. Ada yang ngawasi. Jadi memang separuh tutup itu loh Pak. Gitu. Bahkan kemarin ada yang ekstrim tuh habis cuci tangan, mandi, cuci kaki, bubuk. Ini bubuk di situ kan. Enggak, itu semuanya harus cuci tangan dulu. Itu membiasakan ceritanya kalau di tempat kami. Oh gitu. Tapi paling bagus lagi Pak, kayaknya kalau tanpa diawasi sudah kesadaran berarti kesadaran itu. Iya. Itu tujuan akhirnya kan kesadaran itu sebenarnya. Apapun yang dilakukan kan itu semua. Iya. Siap. Nah,
Sebenarnya nih Mas Gudi, apa sih yang dibutuhkan dari warga atau desa itu terhadap dari pemerintah? Sementara ini, selama ini sepertinya Selain kalau sumbangan gitu ya. Selain sumbangan beras dan lain-lain. iya, Ya. ngomong gitu tapi kan kita enak masuk ngemis. Enggak, kalau yang itu sih kayak semoga sih kita masih bisa bergerak secara mandiri ya. Informasi sebenarnya Pak. Informasi itu yang terbuka, jelas. Terus Sudah pernah buka corona sudah. juga Prof? Sudah. Oh sudah. Saya sering memantau dulu di awal-awal itu, seminggu itu pasti aku memantau Pak. Ngelihat jarak radius 3 kilo. Oh iya, Itu iya, kan, Pak, iya, itu ya, sama, ada sama. yang berapa kena dan sebagainya gitu. Paling cuman itu aja sih Pak. Iya. Kalau harapannya sih, yo harusnya itu sinergis itu loh Pak. Iya. Antara pemerintah, yo ngandani himbauan, terus mungkin dolani mungkin gitu. Tapi ya WFH nih Pak, kok dolani itu piye ya? Bisa kan Pak itu ya? Yang dolani jaga jarak tetap. Tetap jaga jarak ya. Dan nggak usah rombongan itu. Oh iya, karena sidak jalan-jalan gitu dan sebagainya gitu. Siap-siap loh, kamu ntar pakai masker, ntar disidak sama Pak Bintar, kamu malah nggak pakai masker loh Mas. Saya kan belum cerita desa saya di mana. Makanya saya nggak mau cerita nanti disamperin. Samperin tiba-tiba Iya. lagi. Saya tak nyamperin rumah Bapak aja. Bapak rumahnya mana Pak? Saya tak ke sana. Ada lah. Oh iya, nggak mau cerita juga. Rahasia. Adanya alamat email sekarang. Iya. Berarti tadi itu ya, maksudnya perhatian mungkin dari pemerintah juga ya, perhatian dari pemerintah. Terus. Tapi kemarin juga ada kasus menarik juga loh. Nah, gimana nih Pak? Di daerah Kota Gede ya kalau nggak salah. Pol PP sama Brimob kan patroli kan. Ada yang nggak pakai masker, diingatkan dia, marah dia, Wah. mukul Pol PP sama Brimobnya. Ada gitu Pak. Ada sih kan. Tapi nggak tahu kemudian kemarin dibawa ke Polsek Pakualaman seperti apa kemudian selanjutnya saya belum. Mukul. Iya, mukul. Marah dia nggak. Harusnya kalau kayak gitu berarti nggak usah dihimbau Pak. Diyasinke aja Pak. Atau diviruskan saja. Sontek virus ya. Ngejil, kalau itu ngejil. Gimana Pak Bi tadi membutuhkan informasi dari pemerintah dan perhatian lah. Tanggapan apa gimana? Ya, kalau bicara informasi sebenarnya tadi melalui media online sudah kita berikan. Saya kira di media luar ruang juga banyak, di media cetak, koran juga setiap hari. Saya itu setiap hari diteleponi wartawan. Ya, artinya informasi itu mungkin informasi yang seperti panduan-panduan ini yang kita poster-poster saya kira juga. Ya, monggo mungkin ada apa yang masih perlu kita lengkapi, silakan aja disampaikan ke kita. Oh, ada yang Tadi kurang apa? itu ada e-booknya ya Pak ya tadi itu. Ada, Buku ada, itu ya. ada e-booknya di Jogja. Di Prof di mana, Pak? Go ID. Jogjaprof.go.id. Jadi ya, tadi ada buku panduan desa, kelurahan atau kalurahan tangguh Covid itu juga bisa dibaca-baca. Saya sudah baca tadi malam, berkisi-kisi dulu. Oh, iya, Baca. belajar Biar nggak ya? kelihatan nggak ini baca. Saya baca dulu tadi malam. Dan itu lengkap banget di situ. Diunduh saja yaitu e-booknya lengkap yang ada sekitar ada 53 halaman. Ya. 53 Kalau halaman. udah sampai 53 harusnya lengkap ya Pak. Lengkap. Itu ada prosedur segala macam lah. Nah, sebelum kita selesai di sesi yang pertama nih, Pak Bi, apakah dengan skema Desa Tangguh Covid itu mampu membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran mata rantai COVID-19, Pak? Harapan kita seperti itu. Karena apa? Penyebaran COVID itu kan karena perilaku. Ya. Perilaku itu kan yang melakukan orang ya. Ya. Kalau perilaku hewan mungkin kita tangkapi binatang itu kita Dibeleh aja itu. belah, Orang selesai tadi. ya toh. Tapi ini orang ya. Iya. Perilaku orang dan Jogja itu kan ada 3,8 juta ya orang. Di Jogja. Ya. Penduduk kita kan sekitar itu. Ya. Perilaku itu kan 24 jam toh. Dari Iya. bangun itu kan juga perilaku. Betul. Sampai tidur lagi kan perilaku. Kan mana mungkin kita mengawasi itu. Ya. Kalau kita bicaranya kemudian pada aturan dan sanksi ya. Iya. Tapi yang justru penting adalah bagaimana membangun kesadaran. Nah, kesadaran itu saya kira akan lebih mudah terbangun ketika itu dari masyarakat sendiri. Jadi tidak kamu harus gitu, kamu harus gitu. Tapi antar tetangga ketika kumpul-kumpul itu, ketika sambang tetangganya bisa, oh kita bapak kok nggak pakai masker, bapak kok nggak ada tempat cuci tangan. Nah itu kan lebih mudah untuk kita saling mengingatkan. Betul.
Pak, boleh nanya nggak? Boleh. Perlu nggak sih Pak kalau tentang pelaksanaannya pakai apa namanya punishment, apa namanya pakai hukuman gitu, perlu nggak sih Pak menurut Bapak? Ya sebenarnya kalau kemudian kita bicara hukuman tadi loh, kita mau menerapkan seperti apa? Apa kita kemudian mau mengadakan operasi di semua, kan tadi saya sampaikan perilaku itu 24 jam dan 3,8 juta, artinya mungkin sanksi itu hanya sebagai bentuk shock terapi ya tempat-tempat tertentu itu bagiannya bupati dan wali kota ya kalau memang akan melakukan itu. Artinya itu cuma untuk mengingatkan masyarakat loh, kalau melakukan ini, melanggar ini atau tidak melakukan ini ada sanksinya loh. Tapi sebenarnya kuncinya justru pada kesadaran itu sendiri. Dan itu mari kita bangun bersama. Karena kita percaya Mas Gundi, Apa Mas? Jogja itu istimewa. Nah, Istimewa. Jadi kesadaran di DIY juga harusnya istimewa juga gitu, dari makanya sampai sekarang belum ada punishment ya Pak ya, yang diberlakukan ke masyarakat gitu Mas Gundi. Bener. Mau di punishment Mas Gundi? Jangan dong. Belum kali. Saya tertib. Saya bawa masker loh, masker. Tapi saya gitulah Pak, sekarang kebiasaan baru kesadaran saya ya, sampai kalau naik mobil itu maskernya ada 2. Kalau 1 saya beli lagi dan saya harus bawa sanitizer. Kalau nggak bawa, kalau masih dekat rumah saya pulang ke rumah dulu Pak, ngambil. Akhirnya kalau misalnya udah kejauhan saya ke apotek atau ke mampir ya. minimarket lah gitu saya beli. Sampai di situ kebiasaan baru yang ada di kesadaran Pak ya, kesadaran di diri saya kayak gitu Pak. Saya kemarin juga biasanya itu nyimpan di dashboard gitu kan. Tak buka itu nggak ada. Ternyata saya naik ojol. Jadi mobilnya orang berarti. Iya. Kan saya ya gitu. Maling berarti. Kalau yang dulu biasanya kemana-mana bawa minyak kayu putih ya sekarang perlu hand sanitizer. Nah, tambah satu lagi. Wah, alkohol 70% gitu. Sudah jangan diteruskan Pak. Iya. Oke, mungkin itu dulu ya sesi pertama. Terima kasih Mas Gundi atas kehadirannya. Maturnya Pak Biwo. Ya, Iya, terima kasih. setelah ini kita akan ada bintang tamu selanjutnya. Dan sekarang kita beritahukan kita sedang ada di Kampung Mataraman, Sewan Bantul. Dan acara ini live di YouTube Humas Jogja dan juga Kominfo DIY. Dan silakan kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa langsung tanya ke 2 akun YouTube tersebut, Humas Jogja atau Kominfo DIY. Terima kasih Mas Gundi sekali lagi. Dan berikutnya akan ada hiburan tawa, kita menginikan santai-santai lagi oleh Sigit Haryoskeno dan Mas Gigi Adiguna. Silahkan. Nuwun Mas Arga Moja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ketemu dengan kita duo Rukun Makmur. Sekarang kita sudah punya namanya Duo Rukun Makmur. Duo lawak webinar. Webinar, khusus webinar. Sebenarnya untuk merespon sepinya job. Nah, seperti kata Mas Gundi tadi ya. Karena sedang menunggu job, memang kerjaannya menunggu job, maka kita bikin duo lawak Rukun Makmur. Tagline-nya adalah ada tagline-nya loh? Ada tagline-nya. Ya. Misal nggak begitu ker, yang penting nggak jotos-jotosan. Tetap Rukun Makmur. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk podcast yang luar biasa. Di konon akan dijadikan ini konten resminya YouTube. Wah. YouTube Utara. Setiap ada acara podcast ini katanya YouTube sampai down ya. Sampai down. Wah, ini katanya sold out katanya. Viewernya sold out di YouTube. Penonton di rumah sampai desek-desek. Desek-desekan. Ada yang terhormat Bapak Pak Bi, panggilannya Pak Bi. Luar biasa. Kepala BPP PKI ya Pak ya? Bukan. Lawas banget itu. BPBD Pak ya? BPBD Pak Bi. Benar ya Pak ya? Sudah tadi ada e-book tadi Pak ya? E-book tentang kampung. Luar biasa. E-book kandung atau e-book tiri? Wah. Wah. Karena YouTube. Bukan penjual gudeg ya YouTube ya? YouTube ya. Ada lagi, wah ini. Ah ini. Legenda juga. Legenda. Tengah ini. Namanya sudah menunjukkan gelar ininya. Gelar akademis. Gundi Sos. Dulu kuliah di Sos UGM. Fakultas UGM. Sosialita. Tapi saya dengar Mas Gundi ini waktu kuliah di UGM lewat jalur belakang Pak masuknya. Fitnah. Tenan, lewat Selokan Mataram masuk. Ini
Ini Mas Gundi ini MC kondang MC Jogja. kondang di Jogja. MC kondang di Jogja. Bayarannya itu konon per kata. What? Sudah kayak SMS Ya. Pak bayarannya. Harus konfirmasi nih Mas, bener gak? Benar ya. Kalau kita pertawa. Pertawa. Jadi kalau nggak ada yang ketawa. aduh kita pulang tangan kosong ini hari ini. Mas Gundi ini terkenal kalau dapat job itu job wedding. Wah, Wedding. luar biasa Pak. Pasangan yang kalau nikahnya di MC Mas Mas Gundi. Gundi, wah, awet. Awet, Ya, biasanya awet ya. awet. Mas Gundi sendiri juga awet sampai sekarang. Awet. Awet apa? jomblo. Ya. Awet jomblo. Iya. Mas Arga Moja. Arga Moja. Ya. Tapi sebelum Mas Arga, Oh ya, saya pernah lihat Mas Gundi ini gandeng Pak. Gandeng pacarnya. kamu jangan mengada-ngada. Aku belum pernah loh lihat. Aku pernah lihat Mas Gundi gandeng pacarnya, Pak ngono ki, edit. rambutnya panjang. What? Tenane loh. Tenan, rambutnya panjang, masih SMA. Sekolahnya di Debrito. Waduh. Pacarnya Mas Gundi. Iya, ora toyo. Raya. Kampusnya kan itu Mirota. Mirota kampus. Kampus yang setiap hari buka. Iya. Mas Arga Moja. Mas Arga Moja. Ya, luar Mas Arga biasa Moja, ini. luar biasa. Orang yang hidupnya memang didedikasikan untuk membuat konten. Wah, iya. Sampai nikahnya kemarin juga orang lain nikah bayar konten, dia nikah bayar konten. Ya. Dengan konten ya bayarnya dengan konten. Nah. Ini kita sedang di Kampung Mataraman. Kampung Mataraman. Kampung Mataraman, suasananya khas ya. Khas Kampung di tuh selalu kayak gitu ya. desa gitu ya. Tenang, kalem gitu, jarang yang heboh-heboh. Kecuali memang kalau kondisi Covid ini kan kemarin kita lihat lockdown gitu ya. Lockdown. Ada lagi kemarin kampung saya itu rencananya mau dites apa? Swab. Rapid Dites swab. Dites swab. Benginya pada bingungi semua. Waduh. Wow. Piye kuwi? Pada nyari kunci jawaban. Waduh. Bukan tes itu. Tapi kalau tes itu sebenarnya saya punya bocorannya loh. Ada ya? Ada bocorannya Iya, tes swab. tes swab tuh ada. Swab ada. Wah, sampai bingung makanya saya tenangkan. Tes swab tuh santai aja. Yang penting datang gitu. Ikhlas. Tapi gitu. tangguh ya. Kampungnya Om Seno tangguh. Wah, tangguh. Sampai penduduk kemarin kalau kondisi kriminalitas kan katanya agak rawan. Oh, alah, agak rawan. Agak ya? rawan. Di kampung saya kemarin agak rawan. Saya nemui kenyataannya juga. Malam-malam naik motor sendiri dipepet begal. Itu pas puncak-puncaknya pandemi kemarin. Pepet begal, set. Saya santai aja. Saya tahu nyantai, saya tahu jurusnya melawan begal itu. Saya bet. Gitu. Apa? Batuk. Waduh. Begal. Begalnya wedi ya Batuk. Gak perlu silat, gak perlu karate. Saya cuma begalnya. Wis minggir dhewe ya. Minggir dhewe. Minggir ya. dhewe. Watuk senjata itu yang ampun. Iya. Itu ada jurusnya Wiro Sableng. Apa tuh? Kunyu melempar doplet. Nah, itu. Wes do wedi. Wedi kabeh. Dengan itu wedi kabeh. Ngeri. Ternyata begalnya anak lama. Wah. Ya, Kok bisa? langsung batuk ya Mas, di komik aja. Aduh, satu Pak Eko. Nah, itu. Lebih lama lagi itu. Kampungmu gimana Ki? Kampungku sih, ya tetap menjaga inilah ya. Akhlak. Tetap kemarin sempat di lockdown ini sudah dibuka, cuma setiap minggu itu tetap disemprot. Wuh. Baygon. Enggak, disinfektan. Masih disemprot pakai pickup gitu, disemprot di disinfektan. Gitu. Terus ya ini jadi ini ya. Pandemi ini bikin kita jadi ini ya aware dengan kesehatan gitu loh. Bahasamu loh. Kayak Aware. Kayak baru bahasa pertama Inggris kali lah. bikin aware dengan kesehatan. Dengan kesehatan. Contohnya gimana? Ya biasanya kan jarang banget cuci tangan, sekarang rajin banget. Oh ya, saya juga kayak jadi gitu. Ingat dulu waktu SD itu ada teman saya yang jorok banget menurut ini. Dia punya akses kesehatan tetapi perilakunya jorok. Wah, contohnya? Dia kalau mandi yang disabuni perutnya doang. Wah, Sikat gigi atasnya doang. Yang penting mundur. Yang penting mundur. Pernah keramas gak orang kayak gitu? Pernah, atasnya doang. Keramas sih. Jadi kiri kanannya ketombenan tok kayak lo. Aduh, parah. Tapi Apa? orang kampung ini kalau saya ngira itu dari dulu memang mungkin sudah punya firasat bahwa akan ada COVID-19. Iya. Iya.
orang kampung saya zaman dulu loh. Zaman dulu. Kalau marah kan juga, oh dasar kue COVID. Beda Pak. Oh, Beda, yang itu beda. Jangan beda, di sini. beda Ini. ya. Yang nonton ada Donald Trump juga di sini, jangan. Ketua PBB juga nonton di sini. Oh, nonton ya, pajak bumi dan bangunan. Tapi ya itu kesehatan harus ini. Saya juga jadi ini tahu apa juga ikut protokol itu kemana-mana juga pakai masker. Kalau lupa pakai masker itu rasanya apa ya? Ada perasaan malu gitu. Malu lah. Pulang biasanya langsung pulang dulu pakai Benar, masker. benar. Itu terus saya juga ini, saya sebenarnya kalau soal kesehatan ya, saya itu baru kenal sabun muka itu waktu sudah gede. Sabun muka baru kenal. Wah, berarti Sebelumnya kamu tuh tuh nggak pernah kamu sabuni. Aduh, jerawatnya di mana-mana Pak. Jerawat saya itu dulu di mana-mana, ada di Sleman, Boyolali, Sragen. Nyebar ya Pak ya. Nyebar di mana-mana. Ya. Di itu ada mana? Sewon. Ini kita di Sewon. Iya ini. di Sewon ya. Jerawatnya ada di mana-mana ya. Kalau jangan sampai ya, kalau sekarang tuh kita yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Ya. Jangan sampai misalnya kita sedikit sakit itu terus ke rumah sakit itu kan bahaya. Tempatnya ada yang mengalami itu. Ada. Kemarin ada tetangga saya masuk rumah sakit, masuk ICU. Waduh. Wah, tapi berarti parah. Iya, udah masuk ICU selama sehari itu nggak diapa-apain, cuma diliatin. Gitu. Loh kok iso? Nggak tahu, terus dia marah kan. Loh aku kok nggak diapa-apain? Terus kan ini ruang ICU. See you tomorrow. Oh ya, ICU ya, ICU. Maka nggak diapa-apain. Iya, nggak diapa-apain. Jadi harusnya langsung dimasukkan ke kamar mayat. Oh enggak juga. Enggak, ada didoain sembuh. Didoain aja berarti. Didoain aja. Sama ya dikasih pengertian untuk jaga protokol. Iya, betul. COVID. Jangan sampai karena di rumah sakit sekarang kondisinya juga dokter itu kadang kurang. Betul. Dokter kurang. COVID ini biasanya yang ngurus adalah dokter spesialis paru. Ya. Rumah Karena sakit berhubungan dengan pernafasan kan. Rumah sakit dekat rumah saya, dokter parunya habis. Akhirnya paksa mengerahkan dokter lain, spesialis yang lain. Apa itu? Usus, Waduh. Proploati. Ini dokter apa angkringan? Oke, kayaknya waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Kita duo Rukun Makmur pamit, kembali lagi ke Mas Arga Moja. Iya. Lu kok ganti? Bukan Mas Gudi ini. Nah, ada Kepala Desa Panggung Harjo sebagai bintang tamu. Oke. Tepuk tangan dulu buat duo Rukun Makmur, dua webinar ya. Tadi jurusnya batuk ya Mas ya kalau menghadapi begal ya tadi ya, Om ya. Oke, kita kembali lagi di Ngobrolin Jogja episode kedua tentang Desa Tangguh Covid ya. Kali ini bintang tamunya berganti. Mungkin kita langsung saja menyapa ada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ya Pak sebagai Kepala Desa atau Lurah Panggung Harjo, Pak. Betul, Pak. Apa kabar Pak? Kesibukannya apa nih Pak? Kabar baik. Kesibukannya seperti instansi pemerintahan yang lain agak sibuk, apalagi di Panggung Harjo sampai dengan hari ini ada 15 positif COVID. 15 positif COVID. 9 sudah sembuh, masih ada 6 warga desa yang dirawat di rumah sakit gitu. Jadi itu yang kemudian aktivitas penyelenggaraan pemerintahan lebih banyak diarahkan dalam rangka untuk penanggulangan dampak COVID, baik secara klinis maupun non klinis gitu tentunya. Gitu Pak ya, berarti masih mengawasi tadi itu ya Pak. Nah, kita mundur dulu nih Pak. Ke 4 bulan yang lalu lah. Apa yang dilakukan pemerintah desa Panggung Harjo ketika pandemi itu menyerang Pak saat itu Pak? Jadi hal baru kan nih Pak kan pandemi itu. Betul. Jadi 2 minggu setelah Presiden Jokowi itu mengumumkan kasus positif pertama di Indonesia, tepatnya 20 Maret kita kemudian membentuk satu gugus tugas di tingkat desa dalam rangka untuk melakukan pencegahan, penanggulangan maupun penanganan terkait dengan wabah COVID. Nah, satuan tugas itu terdiri dari 2 modul utama, modul lapor dan modul dukung. Jadi modul lapor itu kita dorong warga desa untuk melaporkan kondisi mereka, baik dari aspek kesehatan, aspek ekonomi maupun aspek sosial,
Yang kemudian dari sana kita lakukan analisis dampak terkait dengan dampak klinis, dampak ekonomi maupun dampak sosialnya. Analisis dampak itu kita gunakan untuk melakukan kategorisasi resiko. Jadi kalau klinis kemudian kita punya setidaknya ada 3 kelompok, ada resiko tinggi, resiko sedang, resiko rendah. Yang pengkategorisasian resiko itu kemudian kita gunakan sebagai dasar interferensi. Jadi kalau kategori resiko tinggi secara klinis yang kita lakukan adalah melakukan asistensi klinis. Kalau resikonya sedang kita lakukan monitoring klinis, kalau resikonya rendah edukasi klinis gitu. Pun demikian dengan aspek ekonomi. Jadi kita melakukan pemetaan berdasarkan 7 aspek. Ya, jadi mulai jenis pendapatan, jenis pekerjaan, terus kemudian besaran dan jenis pendapatan, kepemilikan dana cadangan, pola konsumsi, kepemilikan aset, kepemilikan jaminan sosial maupun keberadaan kelompok rentan. Yang kemudian dari data yang disampaikan oleh warga desa itu kita lakukan kategorisasi, ada yang sangat rentan, ada yang cukup rentan, ada yang rentan dan tidak rentan. Nah, sama dengan yang kita lakukan untuk melakukan interferensi terkait dengan pengurangan risiko klinis, kita juga melakukan interferensi dalam upaya untuk mengurangi dampak di aspek ekonominya gitu. Jadi sangat rentan dan rentan itu apa interferensinya, yang cukup rentan dan tidak rentan seperti apa, itu kemudian kita dorong untuk melakukan interferensi berdasarkan data tersebut gitu. Tapi yang jauh lebih penting saya kira dan itu yang kita lakukan pertama kali malah itu adalah mitigasi dampak sosial. Mitigasi dampak sosial. Jadi karena memang ada banyak kegiatan-kegiatan warga desa yang dalam situasi normal itu tidak butuh tata pengaturan. Oh gitu. Jadi penyelenggaraan keagamaan itu kan tidak pernah ada aturan karena memang sudah menjadi habit kan. Gitu. Jadi menerima tamu gitu itu tidak ada tata aturannya. Terkait dengan pemakaman juga sudah karena sudah menjadi habit akhirnya sudah menjadi keumuman gitu. Tapi dalam situasi pandemi semuanya itu berubah. Yang kemudian kita dorong Satgas di tingkat Padukuhan untuk kemudian membuat peranata sosial baru. Peranata sosial baru. Tata aturan baru yang mengatur terkait dengan berbagai macam aktivitas sosial yang dalam masa pandemi ini tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Itu yang kemudian ternyata menyelamatkan desa kita dari potensi konflik. Jadi meskipun ada 15 positif COVID, tetapi tidak ada berita terkait dengan diskriminasi, tidak ada berita tentang stigmatisasi, tidak ada penolakan terkait dengan pemakaman dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang tumbuh adalah keberdayaan sosial. Jadi bagaimana kemudian warga desa itu saling dukung, saling bantu gitu, sehingga dalam situasi yang sekarang kan karakteristiknya sudah OTG, transmisi lokal gitu. Itu yang 3 hal yang kemudian kita dorong terus dan itu menjadi sebuah kesadaran baru di tingkatan warga desa. Yang pertama ya rawat yang sakit, bantu keluarga pasien, yang ketiga lindungi kelompok rentan. Jadi 3 hal itu yang kemudian menjadi baru arah tatanan baru gitu kan. Adaptasi kebiasaan baru itu Pak ya. Betul, itu. Jadi karena kita pengen sebenarnya memaknai new normal itu tidak hanya sebatas hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Jadi tidak hanya sekedar cuci tangan, tidak hanya sekedar tutup mulut, tidak hanya sekedar tidak sekedar berjarak. Karena tiga kata itu konotasinya negatif semua kan. Gitu kan. Jadi kalau tutup mulut itu ya uang tutup mulut, gerakan tutup mulut gitu kan. Cuci tangan ya lepas tanggung jawab gitu. Berjarak itu adalah kecurigaan yang dibangun dan lain sebagainya. Sehingga kita kemudian bersama dengan teman-teman gerakan yang lain itu menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Desa sebenarnya. Itu untuk yang baru ini Pak untuk mencari arah tatanan baru dari desa. Untuk memaknai secara lebih substantif itu terkait dengan adanya pandemi, karena dalam situasi apapun sebenarnya senantiasa ada hikmah. Nah, hikmah itu yang kemudian kita coba telusuri agar kemudian muncul sesuatu yang baru, sesuatu yang memang secara mendasar itu yang menjadikan kita itu tangguh itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi sehingga hal-hal yang sifatnya teknis itu ya hanya teknis saja sih,
Tapi yang substantif kan tidak pernah kemudian didiskusikan, dibicarakan, digali lagi. Ternyata karena ternyata desa COVID itu sebenarnya krisis kota. Krisis kota, bukan krisis desa. Oh gitu. Karena ternyata desa itu tangguh. Oke. Kota yang kemudian yang terdampak. Mereka semuanya pulang ke desa karena yang desa adalah entitas yang dirasa paling aman. Nah, kembali ke desa. Kembali ke desa. Dan ternyata kenapa kok semacam itu? Ternyata desa itu punya punya komoditas strategis. Tetapi ada yang jauh lebih penting, itu adalah punya peranata sosial. Peranata sosial itu ketemunya di agama dan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu yang kemudian ternyata menyelamatkan kita. Misalnya gini, jadi COVID itu membuktikan bahwa puncak dari relasi sosial itu adalah keluarga. Jadi sekolah tidak penting, kan? Masjid tidak penting, gereja tidak penting, semuanya dipaksa kembali ke rumah, kembali ke keluarga. Dan stay at home itu stay at home gitu. Itu artinya sebenarnya dia menyiratkan sebuah pesan bahwa ternyata keluargalah itu yang kemudian lingkungan paling aman. Sehingga puncak dari relasi sosial itu adalah kekeluargaan. Puncak dari relasi ekonomi itu kerjasama. Karena saya terbatas, Anda terbatas, maka kemudian kita harus bekerja sama mengatasi keterbatasan ini. Ya, kemudian yang muncul adalah value kolaborasi, ekonomi berbagi, solidaritas dan lain sebagainya menjadi sebuah value baru dalam aktivitas ekonomi. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa ternyata puncak dari relasi ekonomi itu adalah kerjasama. Puncak dari relasi politik itu musyawarah. Jadi karena tidak ada dominansi, jadi COVID itu mendekonstruksi semua tatanan, semua tatanan dirusak, betul kan? Tanpa teriakan revolusi. Jadi kalau kita tidak perlu teriak-teriak revolusi, itu sudah direvolusi semuanya kan? Gitu. Sehingga kapitalisme tumbang, sosialisme nyungsep, radikalisme sibuk dengan urusan internal mereka yang kemudian tidak ada lagi sebuah kekuatan yang mendominasi. Nah, karena tidak ada dominansi, itu menjadikan untuk mengambil sebuah keputusan itu harus dilakukan hanya bisa dengan musyawarah. Nah, kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong. Jadi gotong royong itu ya kalau secara sosial kita kekancan, sambatan, tulung tinulung. Secara ekonomi juga kerjasama. Secara politik ya musyawarah itu makna. Lah itu berangkat dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Sesuatu yang tangguh semacam ini kok tidak kemudian dijadikan panduan untuk menyusun tatanan baru kan kan aneh gitu kan. Gitu. Sehingga kemudian kita coba maknai situasi ini secara lebih substantif. Kira-kira gitu. Wow, cukup menginikan pikiran saya nih, Pak Biri. Gimana Pak tanggapannya tadi Pak Bi? Kita dapat pencerahan yang sangat luar biasa nih. Jadi apa dibalik COVID itu ya? Iya, nggak salah saya ngefans dengan sekali ya. Betul. Musyawarah. Lo ngefans sama Pak Bi? Musyawarah, kerjasama. Kemudian keluarga yang selama ini mungkin kita terlalu asik di luar ya. Sekarang kita harus melihat kembali ke dalam. Bahwa keluarga itu sesuatu yang ya kita kembali lagi ke rumah, kembali at home lagi untuk menangani itu. Ya, cuma kemudian memang makna-makna ini kemudian bagaimana agar juga bisa dipahami oleh yang lain ini gimana Pak Wahyu ini ya. Artinya tidak sia-sia atau tidak peristiwa ini, pandemi ini kemudian berjalan itu tidak kita biarkan kita tidak perlu apa-apa. Tadi itu kan terkait dengan peradaban tadi yang disampaikan. Nah, itu mungkin saya kira yang kemudian ini yang bergerak memang mesti komunitas, mesti peralatan sosial masyarakat itu yang untuk menyampaikan itu. Jadi tidak sekedar cuci tangan, tidak sekedar tutup mulut seperti itu. Ya. Jadi upaya itu Pak Biworo dari Pak Kabadan kita lakukan dengan mencoba mengkonstruksikan pengalaman ini menjadi sebuah pengetahuan. Jadi agar kemudian kebudayaan itu bisa kita lakukan lebih implementatif gitu, bisa kita lakukan. Kemudian itu kita baca dari 20 aspek. Dari aspek ekonomi, pendidikan, terus kemudian agama, kebudayaan itu sendiri,
kewargaan, data kerasi, keluarga, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Ada 20 tema. Yang itu kemudian kita diskusikan selama 17 hari dalam serial webinar. Itu melibatkan lebih dari 130-an narasumber. Dan tidak hanya itu juga, ada riset, ada macam-macam yang nanti insya Allah tanggal 15 Agustus ini kita deklarasikan sebagai visi Indonesia baru ke depan. Jadi ini harapannya kemudian ya menjadi panduan bagi desa-desa yang lain untuk melakukan menyusun dokumen perencanaan itu. Sehingga harapannya semua desa kemudian bergerak pada satu arah yang sama, mewujudkan tatanan Indonesia baru yang berangkat dari desa. Dan kita ngaten niku. Jadi ini rada ngimpi sebenarnya, tapi ini harus dilakukan. Harus ya. Bahwa harus diawali dari kosong ngaten niku kan. Situasinya kosong, mboten nonton penguasaan. Nah, Pak Bi, bagaimana Pak memonitoring ratusan desa di Jogja yang saya pernah baca sekitar 400-an yang tangguh Covid ya itu bagaimana memonitoringnya bagaimana Pak? Ya tentu secara berjenjang ya. Ya. Jadi memang kemarin kita beberapa hari itu kita undang Satgas Desa, Satgas Kelurahan, Satgas Kecamatan, perwakilan di BPBD untuk kita bersama-sama bagaimana membangun sistem ini supaya kemudian masyarakat di tingkat desa sebagai tadi ya. Saya kira sekarang itu garda terdepannya adalah justru di tingkat desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk memahami apa yang kemudian harus dilakukan. Ya. Kita mensupport dari sisi sistem, dari sisi bagaimana kemudian panduan-panduannya dan itu yang bergerak masyarakat sendiri nanti. Gitu. Oke. Ya bagaimana membangkitkan kesadaran diri tadi itu Pak ya? Iya. Itu dimonitoring juga sama pemerintah kan ya? Iya, tentu. Ya. Tadi dari sektor perekonomian Pak, itu saat ini desa-desa bagaimana Pak? Secara mungkin datanya atau analisanya sektor perekonomian desa? Ya memang kalau saya belum tahu ya di desa yang lain, tapi ada beberapa desa yang saya lihat, saya amati itu bahkan kalau desa itu kayaknya aktivitasnya ya seperti biasa. Pagi ya ke sawah, musim panen dia panen, saatnya mencangkul ya artinya karena memang yang terdampak besar terkait dengan COVID itu kan orang tidak boleh bertemu dan itu kan jasa ya, jasa wisata, jasa hotel, jasa perbelanjaan dan sebagainya karena semua itu mereka suksesnya kan akan diukur dari seberapa banyak orang yang datang. Betul sekali. Itu karaoke ya, kita hotel juga indikator yang kita pakai kan mesti tingkat hunian hotel ya. Padahal itu yang sekarang tidak bisa kita lakukan. Tidak bisa ya. Tidak bisa kita lakukan. Nah, sehingga dampak yang terbesar yang betul dari kota ya, jasa pendidikan, jasa lain-lain itu tadi. Kalau di desa ya relatif berjalan seperti biasa, bahkan sekarang memang kembali ke desa itu, jadi menggali potensi-potensi masyarakat, potensi-potensi desa yang dulu kita tidak tahu tapi sekarang menjadi terkenal viral ini. Ini ada objek-objek baru yang kemudian diserbu oleh para goweser-goweser untuk mengungsi ke sana. Muncul klaster baru. Nah itu yang kemudian kita khawatirkan. Nah kembali ke Pak Wahyudi nih Pak. Di desa itu mungkin identiknya dengan baby boomers Pak ya, orang-orang tuanya gitu yang mungkin saklek saya bilang di sini. Sementara ini pandemi ini membutuhkan sesuatu yang dinamis, yang luas. Kita harus mengadaptasi kebiasaan baru. Bagaimana Pak edukasi yang tepat yang dilakukan oleh Bapak untuk mengubah pola pikir mereka ini? Jadi hikmah lain dari adanya pandemi ini adalah meningkatnya literasi digital. Meningkatnya literasi digital. Jadi pemahaman digital terkait warga desa itu meningkat, melonjak tajam setelah pasca pandemi. Mungkin sebelum pandemi kita yang menggunakan HP hanya untuk WA sama telepon, tetapi saat ini kemudian bisa digunakan untuk nge-grab data, untuk menyampaikan pengaduan, laporan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian informasi data itu bisa dimanfaatkan melalui gadget tadi. Itu yang kemudian hal itu yang kemudian kita manfaatkan.
Di Panggung-Harjo semua pendataan berbasis digital. Yang awal-awal mesti butuh proses adaptasi ya, sehingga kemudian kita dorong yang mampu ya harus membantu yang tidak mampu. Kalau misalnya tetangganya tidak mampu ya tetangga terdekatlah yang kemudian atau saudara terdekat yang harus membantu untuk kemudian melaporkan kondisi kesehatan mereka, kondisi ekonomi mereka dan lain sebagainya. Itu dan pada akhirnya juga terbiasa. Jadi memang hanya butuh pembiasaan. Bahkan dalam rangka untuk transaksi perdagangan itu sejak 13 April kita itu membuat satu platform yang namanya pasardesa.id. Pasardesa.id. Itu untuk menemukan barang-barang persediaan yang ada di warung toko dengan sebagian kecil warga desa yang masih punya daya beli. Jadi ini tinggal Pak Biworo gitu kan, PNS, Pamong dan lain sebagainya yang masih mempunyai cukup daya beli. Nah, ini kita cadangan ekonomi yang sudah tipis ini kemudian seolah-olah kita paksa agar dia hanya membelanjakan uangnya itu kepada tetangga yang warung atau toko yang ada di sekitar mereka. Nah, karena ada pembatasan fisik, pembatasan sosial gitu, kemudian itu kita hadirkan platform itu untuk menemukan tadi. Iya. Itu sehingga yang terjadi adalah 25 hari pertama itu ada transaksi lebih dari 100-an juta rupiah. Wih. Jadi hari ini sudah mencapai angka di atas 800 juta rupiah. Ya, ini sekitar 3 bulan. Melalui platform itu ya? Melalui platform pasar desa. Ini untuk kemudian itu yang namanya ekonomi berbagi, namanya berbagi belanja. Daripada uangnya dibelanjakan ke Indomaret gitu kan, dan dibelanjakan ke yang lain, ya beli saja lewat tetangga gitu, lewat pasar desa gitu, dengan layanan yang kurang lebih sama dengan convenient, kenyamanan dan lain sebagainya. Tetapi sekaligus uang pemenuhan atas kebutuhan itu sekaligus membantu tetangganya gitu, itu yang kemudian sinergi itu tadi Pak ya. Ekonomi berbagi, kolaborasi, solidaritas itu. Jadi memberi makna lebih atas duit yang mereka miliki. Dan juga mendorong kreasi masyarakat. Kemudian memproduksi roti, memproduksi makanan. Mungkin ada beberapa warga desa itu mboten gak ada dagangan. Karena memang modelnya pre-order kan gitu. Ada yang kemudian dia baru ada pesanan baru buat gitu. Itu banyak. Meningkatkan kreativitas lagi juga ya Pak. Dan itu saya kira fenomena di banyak tempat itu. Nah, jadi betul. Ada pasar desa, saya dengar ada juga Ubet Kemeringet, ada juga di pasar Sonjo. Ya Sonjo, kalau yang besar itu Sonjo. Jaringan di tingkatan desa provinsi. Pak Bi, ada tahapan-tahapan apa lagi nih Pak yang akan dilakukan pemerintah dalam menciptakan desa tangguh Covid? Ada nggak bertahap? Ya, jadi panduan sudah kita sampaikan, kita sosialisasikan, kita undang, sistemnya kita juga bangun melalui pos Covid ya, dan juga dengan BPBD Kabupaten Kota. Jadi ya kita bersama bergerak lah ini. Artinya apa yang kemudian bisa kami lakukan dan seperti Pak Wahyu juga bergerak dengan komunitasnya, dengan kelompok-kelompoknya dan sebagainya. Saya kira itu yang keistimewaan Jogja di situ. Setuju, mungkin Pak, kita ada pemantik-pemantiknya dari berbagai pihak dan ini kemudian menjadi pemantik mungkin pasar desa ya Pak Wahyu mungkin memantik pasar desa dan akhirnya tumbuh kembali yang lain. Inilah Jogja ya saya kira. Iya, ini Jogja solidaritas sinergi itu Pak ya. Nah tadi berkaitan dengan digitalisasi, kebiasaan baru digitalisasi, akhirnya juga tidak sedikit juga hoax yang muncul nih, stigma masyarakat yang akhirnya di luar sana terjadi penggalian kembali mayat segala macam. Dan pasti ada di sini, pasti ada gitu loh. Di Jogja pasti ada. Itu bagaimana sih cara menangkal itu? Mungkin dari Pak Mahidi dulu, Pak. Ya, jadi panduan yang disampaikan oleh Pak Biworo itu yang kemudian sangat membantu. Ya, bagaimanapun kemudian otoritas, pengaturan, kewenangan untuk mengatur seseorang itu yang punya hanya pemerintah. Dan ketika BPBD, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu kemudian memberikan panduan-panduan itu di level implementatif lebih enak. Nah, kunci dari itu terkait dengan penangkalan kabar berita yang tidak atau informasi yang simpang siur itu ada di
kendali informasi. Kendali informasi. Sehingga Oke. keberadaan WA group sampai kemudian level RT gitu. Jadi iya. saya itu Pak viewer, nanti masuk grup baru saya itu WA group itu lebih dari 30 WA group baru. Karena dibuat berjenjang. Jadi di desa saya ada di setiap grup WA Satgas Pedukuhan. Padahal di Pangguarjo ada 14. Ada 119 RT gitu yang kemudian dalam rangka untuk mengendalikan informasi saya harus hadir di semua grup itu karena terkait dengan informasi, terkait dengan data dan lain sebagainya, ketika itu kemudian mengarah kepada sesuatu yang tidak benar, itu kita bisa langsung memberikan dan panduan-panduan yang berasal dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten itu sangat penting karena ya bagaimanapun warga desa kalau tidak mau nurut pemerintah mau menurut siapa kan gitu kan. Lah ini sudah ada arahan dari resmi loh ini. BPBD, kita tidak lagi tanggung jawab loh ya, kayak gitulah gitu. Karena di sini kita open nih betul. Jadi keluarga yang keluarga pasien misalnya itu sampai tes swab kita antar, terus kemudian pemenuhan kebutuhan dasar. Termasuk sabun tuh, ini semuanya bisa dilakukan, dia bisa belanja lewat pasar desa secara gratis, billingnya masuk ke pemerintah desa yang bayari. Nah, dengan demikian kita kalau niki saged matur ngaten, njenengan niku wis duru sok isih ngeyel. Kasaran ngene iki betul. Iya kayak gitu intinya gitu ya. Pun mboten kula urusi mawon napa ngoten lah. Kula mboten namung teng omah tak cukupi sementara karena nggih situasine pancen ngoten iki. Lha kon manut mawon ya wis diurusi lho kok ngeyel ngoten. Mboten kula urusi malah ngoten apa. Gitu nah, dari Pak Bi tadi apa menangkal ya kalau kita ada institusi resmi ya di Gugus Tugas ada Kominfo di situ bidang informasi yang setiap ada berita-berita informasi kemudian oleh Kominfo akan dicap hoax. Ada cap hoax dan itu kemudian untuk mengkanter itu. Tapi yang jauh lebih penting adalah memang pemahaman masyarakat terhadap seperti apa sih berita-berita yang kriteria berita yang benar, berita-berita yang asal-asalan yang hoax itu kan sebenarnya ada yang bisa kita lihat dari situ. Tim cybernya lah istilahnya dari Kominfo itu Pak ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir dari saya buat Pak Bini. Bagaimana kesiapan desa di DIY secara umum nih Pak ya terhadap mengadaptasi kebiasaan baru? Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya proses terkait dengan desa itu kita sebenarnya di Pemda DIY itu ada termasuk juga kabupaten kota ada program yang namanya Desa Tangguh Bencana. Kalau di kota ya Kaluran Tangguh Bencana itu awalnya prosesnya adalah sesuai dengan ancaman yang ada di desa itu masing-masing. Jadi desa di lereng Merapi ya tangguh terhadap ancaman erupsi Merapi. Di daerah selatan ya terhadap gempa dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah kita lakukan lama, cuma kemudian sekarang ada bencana baru nih. Bencana baru yang harus kita sama-sama pelajari lah. Nah, ini yang kemudian tadi melalui banyak pihak yang bekerjasama dengan kita, dari Bambin Kamtibmas, dari Babinsa, dari perangkat-perangkat desa, dari Forum Pengurangan Risiko Bencana, dari Gajah Mada juga banyak yang melakukan upaya-upaya itu untuk bersama-sama kita membangun pemahaman, menyiapkan desa untuk bisa tangguh terhadap COVID ini, karena di sanalah sekarang itu ketika aktivitas ekonomi mulai terbuka, aktivitas masyarakat mulai banyak, maka ini harus diimbangi dengan pemahaman dan penerapan protokol itu. Betul. Pemahaman protokol itu ya tadi, yang bisa melakukan, bisa mengelola, bisa mengawasi, bisa ngilik itu ya di tingkat masyarakat karena pemerintah, BPBD, provinsi maupun kabupaten kan sangat terbatas ya. Kalau kita bisa bersama-sama itu ya, itulah saya kira yang menjadi keistimewaan DIY. Ya, berarti emang betul dengan tema kita hari ini sinergi ya Pak ya. Semua itu sinergi dari atas. Sebenarnya kalau di awal Bapak Gubernur itu sudah mengambil kebijakan sangat bagus ya. Statement awal beliau adalah bahwa dalam menangani COVID ini masyarakat sebagai subjek dari penanganan COVID. Artinya subjek ya. Artinya ya memang karena penanganan itu akan tergantung pada perilaku masing-masing dan dari subjeknya tidak sekedar kemudian you harus seperti ini, kami sanksinya ini, tapi membangun kesadaran itu yang menjadi kunci. Siap, terima kasih buat Bapak
Yuworo dan Pak Wahyudi atas waktunya. Maaf singkat sekali nih Pak. Tapi ini saya sudah cerah sekali Pak sore kali ini. Dan terima kasih juga kepada Kominfo DIY, Humas Jogja, BPWD, Kampung Mataraman atas tempatnya yang bagus ini. Terus tadi ada Om Seno dan Mas Gigih Adiguna, hiburan tawanya, kru dan tim Ngobrolin Jogja, pendukung acara. Dan juga jangan lupa follow, like, comment, subscribe Kominfo DIY dan Humas Jogja. Saya Arga Moja pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Faye dan Widya. Hai, kembali lagi jamming session bersama Widya dan Faye. Kali ini kita bakal bawain beberapa lagu sekaligus menutup podcast Ngobrolin Jogja part 3 pada hari ini. Oke, langsung aja. Cinta Terbaik by Cassandra. Jujur saja ku tak mampu hilangkan senyummu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu untuk pergi menjauh darimu, meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Tapi cintaku yang terbaik. Oh, tapi cintaku yang terbaik. Next song, Shallow by Lady Gaga. Tell me something, boy. Are you happy in this modern world? Or do you need more?
times I found myself longing for change. In all the bad times I fear myself. Tell me something good. Are you trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I found myself longing for change. In all the bad times I fear myself. I'm on a deep end, watches are diving. I never meet the ground. Crash to the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In a shallow, in a shallow, in a shallow, we're far from the shallow now. I'm on a deep end, watches are diving. I never meet the ground. Close to the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In a shallow, in a shallow, in a shallow, we're far from the shallow now. Last song, I Will Fly by 10 to 5. You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. There's a chance for me to say how precious you are in my mind, and you know that is true. To be with you is all that I need, 'cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms, and I'll be with you till the end of time. Why are you so far away? No, it's very hard for me to get myself close to you. Oh, oh, oh.
cannot see this? How could you be so blind? To be with you is all that I need. 'Cause with you, my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms, and I'll be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. I wanna get myself close to you. I wanna get myself close to you. I will fly into your arms, and I'll be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Sampai jumpa lagi di Ngobrolin Jogja part 4. Dadah, see you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye. I wanna get myself close to